Podcast by Livos Tunas Harapan Ilahi. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast SMP TTHI by Livos. Sekarang, perkenalkan, nama aku Kansa Adila selaku host hari ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang super duper keren banget. Langsung aja kita sapa yuk. Assalamualaikum Ustaz Rusman. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kansa gimana? Sehat? Alhamdulillah. Habis Sehat. US kayaknya. Iya, kelihatan ya di mukanya ya. Kelihatan agak buram. Buram gimana tuh? Yang penting semangat. Ya, tentu. Semoga hasilnya baik ya. Amin. Nilainya bagus-bagus semua. Amin, ya Allah, amin. Oke, teman-teman, hari ini tuh aku mau nanya-nanyain soal YPITHI nih sama Ustaz Rusman. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya sama Ustaz Rusmannya. Ustaz Rusman, kalau boleh tahu di sini sebagai apa di THI ini? Ya, baik. Tahun ini saya tahun terakhir ini jadi kepala bidang pendidikan. Oh, Ya, abis tahun aman ini ya. ngapain? Tahun ini belum tahu. Iya, karena menunggu keputusan dari Tapi yayasan. ada rencana lanjut di THI lagi? Kalau masih diamanahkan insya Allah. Oh, Ustaz di sini udah dari berapa lama tuh? Udah lama banget kah? Lumayan dari 2013. 2013. Ya, saya gabungnya di SMP dulu. Ya. Oh iya, dari SMP dulu nih? Iya, SMP. Ngapain tuh di SMP awalnya? Awalnya saya guru Quran kan, Sa. Ah, guru Quran. BTQ Iya. berarti ya? BTQ, betul. Boleh ceritain nggak pengalamannya dari awal gitu boleh sampai banget. sekarang? Ya, jadi sebelum saya masuk di THI itu, Mm-mm. itu awal saya mau menikah. Hmm. Ya, jadi kayak gini, saya ke THI itu karena saya mau menikah awalnya gitu. Oke. Tertarik kan nih ceritanya? Lanjut ya. Tertarik banget. Iya. Kepo. Jadi saya punya guru gitu kan. Hmm. Saya mau dulunya saya kan belum di THI. Ya, Ya, oke. jadi di CV kan saya kasih CV saya ke guru saya untuk dicarikan pendamping gitu ya. Oh, iya, paham. Ternyata CV saya ditolak. Gak ada yang mau menerima Kok bisa? karena pekerjaannya wira swasta. Gitu. Di KTP-nya itu wira swasta. Oh, iya. Kemudian murabi saya bilang, ya coba ganti jadi guru katanya gitu. Kan mau gak mau saya harus jadi guru kan gitu. Akhirnya saya melamar lah di THI. Begitu kan saya. Jadi ke THI buat cari calon Iya. gitu ya. Walaupun belum tahu calonnya itu guru THI atau bukan Oh, ya. iya. Tapi memang dilalahnya begitu ya. Jadi niat saya ke THI itu memang ingin merubah identitas saya yang tadinya wira swasta. Memang saya wira swasta, saya bisnis online. Oh, Gitu ya. ya. Kemudian berubah jadi guru begitu Iya. ceritanya. Nah, habis itu saya ikut sertifikasi UMI, Oh, metode iya, UMI. betul, ya. Ya. Ketemu sama Ustadz Asep, kemudian ditawarin mau nggak jadi guru di THI. Waktu itu SMP nggak sebagus ini, masih ada 2 lokal. Apa? Baru ada 2 lokal dulu, ruang kelas satu Oh, kelas ya. Oh, iya, sama iya. ruang serba. Oh iya, saya pernah Iya. dengar tuh dari alumni waktu itu Iya. yang pernah datang ke sini. Iya, jadi cuma ada 2 ruangan. Yang satu ruangan itu udah musola di situ, kantin di situ, ruang guru di situ, ruang operasional di situ. Begitu. Terus kalau pengalaman ngajar Ustaz tuh gimana aja sih? Saya sebelumnya memang waktu SMK, dulu kan SMA-nya SD SMK. Itu sambil ngajar. Jadi belajar sambil mengajar begitu. Dan itu efektif banget. Ya, jadi teman-teman nanti kalau udah mau SMA nih ya, belajar sambil mengajar itu cakep banget. Makanya di SMA itu ada live-in tuh. Saya Oh, setuju iya, banget. betul, Ya, itu betul. salah satunya itu mengajar gitu. Itu efektif, kemudian bisa menambah confident kita untuk transfer knowledge ke orang lain gitu. Jadi di SMA itu saya udah ngajar MI waktu itu. Kemudian saya lanjutkan kuliahnya memang di manajemen informatika. Bikin website gitu. Makanya saya bisnis online waktu itu. Oh iya, masih nyambung-nyambung ya, Bikin online bikin website gitu, jualan online dan sebagainya itu. Ya. Dulu saya cita-cita pengen beli itu motor
apa yang moge gitu ya, tapi nggak kesampaian, uangnya dipakai nikah. Semuanya Iya, untuk nikah ya. iya, gitu. Terus masuk ke THI jadi guru Quran Mm-mm. Habis selama 1 semester. Setelah itu diamanahkan jadi wali kelas. wali Habis kelas. wali Kelas kelas berapa itu? kelas 8 waktu Oh, itu 8. ya. Karena saya masuk pertengahan Oh, yang ada baru pertengahan kelas 8 semester, sama baru 7 kelas ya? 7, Oh, baru satu kelas. oh, Tapi baru saya sekelas. masuk nggak dari awal kan. Oh, Mbak iya iya ya. di semester genap lah baru masuk gitu. Kemudian naik kelas. Nah, yang kelas 8-nya itu walasnya saya. Gitu. Yang kelas 7 guru lain. Habis dari walas Jadi jadi walas, kemudian jadi pembina OSIS, jadi Uh. kesiswaan. Naik terus oh. ya, terus jadi kepala TU. Baru Oh, 2019 saya diamanahkan menjadi kepala sekolah. Gitu. Ah. Habis 2000, jadi saya kepala sekolah zaman pandemi. Saya ngerasain kok jadi anaknya Ustadz waktu Iya, kepala sekolah. oh Masya Allah. Gimana pandemi gimana? Ya begitulah. Gitu ya, ya. Nah, Sangat 2022 Mm-mm. diamanahkan menjadi kepala bidang pendidikan sampai tahun ini. Begitu kan, Sa? Berarti Ustadz dari tahun berapa tadi? 2022. Enggak awal Awal ke THI. 2013. 2013 Ya, sampai sekarang gitu ya sampai masih ya. sekarang. Alhamdulillah. Dari yang pengalaman Ustadz gini nih, YPITH itu kayak gimana sih? Oh, Masya Allah ya. Tanggapannya Kalau gitu. buat saya ya, Mm-mm. THI itu seperti rumah kedua saya. Hmm. Iya, awal-awal nikah itu apa ya namanya? Istri saya sampai cemburu sih, karena saya ngurusin THI terus gitu. Apa-apa THI, hari libur aja ke THI gitu ya. Jadi saya memang banyak belajar di sini, banyak tumbuh di sini, banyak berkembang di sini. Begitu kan, Sa? Ustadz kan tadi kepala bidang ya, kalau nggak salah. Kenapa sih THI ini kok ngebikin yayasannya tuh yang tentang pendidikan yang dari anak kecil gitu yang masih balita, kan ada SB, terus ada SD, SMP, SMA, kok bisa kepikiran kayak gitu? Oh, baik. Ini sebetulnya apa ya? Jawaban dari masalah-masalah yang berjalan di THI. Jadi kan ada yayasan ya, yayasan itu mendirikan sekolah waktu masih SD tuh, ya. Di 2007 mendirikan yayasan, 2009 baru membangun SD, iya, SD. ya selama 6 tahun. Setelah itu lulus kan, yang kelas 6-nya bikinlah SMP. Oh. Iya, begitu. Nanti SMP ngelulusin bikinlah SMA. Terus SMA lulus, Nah, ntar bikin bentar. universitas nggak? Insya Allah sih itu menjadi milestone-nya yayasan membuat Oh. buat kampus ya. Hmm. Nah, yang menarik itu kenapa ada sekolah balita? Oh iya, kenapa tuh? Ya, itu apa ya namanya? Jadi kan guru-guru TH itu kan masih muda-muda nih. Ya, muda-muda awal nikah gitu ya, habis itu Iya. punya anak, kan bingung. Nih anaknya gimana gitu kan, masa ditinggalin dia Oh, ngajar dari anak orang. situ. Nah, maka dari situ salah satu yayasan, ya istri yayasan ya Umi Ratna itu bikin daycare awalnya. Ya, bikin iya, daycare iya. jadi penitipan untuk anak guru. Oh iya iya Ya, terus saya tahu. begitu Mm-mm. ceritanya. Habis itu Terus karena banyak berkembang gitu. peminatnya, ya akhirnya menerima dari luar. Sampai sekarang dari mulai bayi, toddler, ya, playgroup, TKA, TKB, dan Banyak akreditasinya ya. sudah A sekarang. Oh, Iya, begitu. mantep gitu. Nah, ini saya kan di TH itu dari SD. Ya, Saya kelas 1, 2, 3, 4 sampai 6, terus lanjut nih SMP. ya. Terus saya juga lanjut ke SMA sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, di luar tuh banyak teman-teman saya yang mikir kayak, Sa, kamu tuh di sekolah Islam serius banget ya? Belajar, hafalan. Tapi kok kayaknya happy aja Wes, gitu, nggak Masya Allah. kelihatan gitu muka-muka stresnya. Kayak, kok bisa? Gimana sih cara sekolah ini bisa bikin saya sebagai siswa dan yang lainnya tentu kayak tetap enjoy gitu pas belajar. Gimana tuh tanggapan Ustaz? Mungkin Hansa yang lebih tahu karena Hansa yang merasakan. Iya Gimana? sih, tapi kayak gimana ya? Tapi emang dari guru-gurunya juga begitu. Apa emang itu apa? Misal dari Iya, yayasan jadi kayak di yayasan itu bikin namanya Renstra.
rencana strategis. Oh. Ya, itu memang yayasan itu concern banget ya terkait tumbuh kembangnya THI ini gitu. Jadi pokoknya dari TK, SD, SMP, SMA itu gimana biar inline, biar nyambung Oh, gitu. nyambung. Ya, nyambung baik itu karakternya, adabnya, kemudian materinya, Al-Qur'annya itu nyambung terus gitu kan, saya nggak ngulang dari awal gitu. Gak Seperti ngulang dari itu. awal gimana tuh Misalnya maksudnya? kan kalau sekolah lain mungkin ya, misalnya dari TK ke SD. Nah, TK kan udah punya hafalan kan? Ya, lanjut ke SD, bisa jadi nol lagi tuh. Oh, Tapi kalau ini kan udah nyambung, jadi dari TK tinggal ngelanjutin ke SD, itu melanjutkan. Kalau hafalannya udah sampai mana tinggal melanjutkan. Begitu juga dari SD ke SMP, oh iya dari kan ada SMP ke SMA. kelompok-kelompoknya gitu Iya, kan ya, begitu. Jadi yang per kategori. siswa nyaman gitu kan. Yang lain Kemudian merasa orang tua nyaman. juga kita sampaikan ke orang tua. Intinya sih kerjasama sih. Jadi kita ngambil prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Tahu nggak Ki Hajar Dewantara siapa? Tahu, Tahu. cuman nggak tahu prinsipnya. Ya, Eh, Ki Hajar Dewantara itu gimana menteri artinya? pertama Indonesia. Ya, beliau menyampaikan bahwa guru itu ada 3. Apa Yang tuh? pertama itu guru siswa itu di sekolah, namanya Oh, guru di ya sekolah. jadi itu sendiri. Kemudian guru di rumah orang tua, sama guru di lingkungan. Jadi 3 Guru di tuh lingkungan di lingkungan. Ya bisa siapa aja, Oh, bisa oh, iya, teman, iya, bisa iya. komunitas. Yang penting dia ada di lingkungan ya, baik di rumah, di sekolah, kemudian di lingkungan itu sendiri. Itu kita maksudnya sama-sama kerjasama gitu, bermitra. Jangan sampai dia orang tuanya punya visi apa, Oh, berarti THI. sekolahnya visinya apa, kemudian dia cari visi yang lain di lingkungannya begitu. Jadi kan nggak inline tuh, Berarti nggak THI itu nyambung. kayak nyambungin sama orang tuanya juga ya. Ya, sama orang tua itu melalui Bang. wawancara di awal itu kita Oh iya, benar-benar kita wawancara. selektif untuk orang tuanya gitu. Jadi kenapa harus ke THI? Bunda kenapa daftar di THI? Nah, jadi dari situ kita kegali tuh visi keluarganya seperti apa. Nah, baru kita sinkronkan dengan visi Oh, di keren. THI seperti itu. Oh, berarti visi saya nyambung dong ya. Iya. 9 tahun saya di sini. Lanjut 12 tahun ya. Lagi 12 tahun. Iya. Nah, saat zaman kan terus berkembang nih Ya. ya, of course. Terus sekarang tuh udah banyak yang ChatGPT gitu, TikTok, gimana tanggapan dari THI gitu untuk menyesuaikan dengan Ya. zaman yang terus makin canggih tapi juga makin liar gitu. Ya. Gimana THI menanggapinya? Ya. Ini kan sebetulnya seperti TikTok ya, AI atau yang lainnya itu kan seperti pisau, ya pisau bermata dua. Terkadang kalau kita salah menggunakan, maka pisau itu akan liar kita kayak tadi kan sendiri. saya. Ya bisa nusuk orang, bisa apa namanya? Ya diri Apa sendiri. itu? Ya, bikin barcode gitu ya. Atau yang lainnya gitu ya. Tapi kalau misalnya TikTok itu atau pisau itu tadi ya digunakan dengan hal yang baik, ya maka manfaatnya lebih banyak gitu. Nah, di THI itu mungkin ya ini masih sama-sama ya perlu kita sepakati bahwa sosial media, kemudian teknologi yang sekarang misalnya dengan kecanggihan AI itu harusnya kita manfaatkan gitu. Harus kita manfaatkan. Jadi yang lebih kita dalam itu how to-nya, bagaimana cara untuk menggunakan, memanfaatkannya gitu kan ya. Begitu. Berarti itu udah diterapin di THI nih. Ini mungkin masih penjajakan karena kalau di TK kita memang masih membatasi tidak boleh siswa TK itu menggunakan gadget gitu ya. Di SD mungkin di level bawah itu kita masih terpantau gitu lah. Ya, nanti SMP, SMA ya mungkin lebih kita manfaatkan lagi begitu. Mau dimanfaatkan misal kayak ya masuk ke dalam pembelajaran gitu ya di project, kemudian mencari jurnal-jurnal nasional gitu kan perlu media juga
Iya tuh. Iya, seperti itu. Insya Allah tidak apa namanya ya tidak boleh misalnya enggak gitu juga ya Enggak, tapi kamu nggak boleh tiktokan gitu, ya nggak gitu banget ya ya. gitu juga Tapi dimanfaatkan ya dengan yang manfaat baik iya gitu. begitu Tuh dengar. Nah, kalau boleh jujur nih ya, sekarang tuh saya pribadi juga ngerasain kalau semangat belajar tuh kayak mulai naik turun gitu ya. Mungkin sudah kehilangan warna iya dalam pembelajaran gitu. Ustadz punya tips nggak kira-kira ini biar semangat belajar ini perlu didalamin sih sesuai dengan pribadi ya? case-nya teman-teman nih yang bikin teman-teman itu Tidak kehilangan semangat. arah Heeh. tidak semangat atau mood gitu kan bad mood apa gitu mungkin case-nya lebih ke situ tapi mungkin kalau tips saya itu apalagi kelas 9 nih kelas 9 itu kan udah harus punya konsep diri ya punya konsep Betul. diri punya goal sendiri ya Betul. punya tujuan dan arahan sendiri gitu aku itu apa sih kelebihan aku apa itu kekurangan aku gitu aku itu ingin jadi apa sih gitu kenapa sih aku nah Iya itu sih, mulai harusnya mempertanyakan dari gitu. situ ya di kelas 9 tuh sehingga nanti masuk kelas 10 itu udah tahu tuh udah tahu Mulai tergambar udah gitu ya. tergambar gitu jadi Saya mau jadi apa kalau gitunya. ya betul kalau tips saya itu yang pertama niat sih Oh iya, berarti mencari niat kembali harusnya gitu ya, ya mengumpulkan niat. ya mengumpulkan niat Setelah kemudian niatnya terkumpul, eh, mungkin definisi belajar belajar gitu capek-capek lelah ini Iya. belajar untuk apa sih gitu ya ya sih. Kok ngena gitu ya? ya kemudian bikin goals bikin tujuan ya tujuannya bisa mulai dari yang terkecil ya Dengan mulai yang dari sehari-hari, harian ya betul. kemudian mingguan bulanan gitu seperti itu Jadi mulai dari yang paling kecil dulu, kecil. niat, terus mencari bikin tujuannya, tujuannya baru perencanaannya gitu. planningnya kayak gimana jadi kan harus didefinisikan goalsnya itu harus didefinisikan dengan langkah-langkah dari yang terkecil yang itu langkah-langkah itu yang berkaitan dengan kesuksesan kita tujuan kita goals kita nah nanti kalau misalnya aduh lagi bad oh ingat tuh goalsnya apa ya oh ya aku harus semangat aku kayak gitu Kalau di THI ini ada nggak sih kayak misal di entah di SD, SMP atau SMA yang kayak pembinaan kayak gitu tuh saat yang kayak ngebantuin cara mencari jati diri gitu bahasanya. ada banget itu ya jadi guru itu di THI itu banyak perannya dia bisa jadi ustadz ya ngajarin nyeramahin kalau sih nyeramahin ya bisa jadi trainer dia trainer itu ngasih langkah-langkah kalau trainer itu ngasih dia nge-training misalnya kamu pengen apa goals kamu apa maka kamu harus gini 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 gitu ya kamu pengen masuk misalnya kalau udah SMA tuh kamu pengen masuk ke kampus mana nah nanti dijembrengin sama gurunya ini loh yang harus kamu lakukan itu trainer tuh Iya ya. ya kemudian bisa jadi konsul Konsultasi. ustazah misalnya aku kok gini gimana ya nah gitu yang paling penting itu jadi coaching jadi coach Coach ini ngapain tuh? coach itu tadi gurunya jadi coach gitu jadi dia multi talent ya perannya itu banyak nah salah satunya jadi coach gitu dia bisa mengcoach anak peserta didiknya gitu sehingga dia bisa menemukan dia itu apa yang dia inginkan gitu. Nah, gitu Keren. makanya di SMA itu udah coach dia. Ya saya kalau ngeliat kakak-kakak SMA tuh kayak wow keren banget ini anak-anaknya maksudnya gurunya kayak gimana ya kok kuat banget gitu. Pendampingannya 3 tahun Wallace itu 3 tahun kalau di SMA Wallace sama semua berarti 3 tahun itu jadi kelas 10, 11, 12 biar apa biar mendalami biar gitu paling kenal apalagi gitu sekarang deep learning tahun ini deep learning penerapan deep learning di Kementerian Pendidikan tahun ini ya tahu nggak siapa menterinya Abdul Mukti
Nah, sekarang itu deep learning. Deep learning ada 3. Ada mindful learning, meaningful learning, sama enjoyful learning. Itu udah diterapin banget di SMA. Dari dulu apa baru nih? Dari kemarin-kemarin itu udah kemarin. diterapin. Udah maju duluan lah udah ya maju berarti. duluan. Termasuk project. Kan. Oh iya project itu baik di SMP, kan saya pernah di SMP, jadi iya, tahu banget tuh gimana perjuangan guru-guru untuk menyiapkan project anak-anaknya gitu. betul, Itu betul. sebelum kurikulum merdeka itu kita udah mulai project learning Oh, gitu. itu bagus banget sih jujur Ya. kayak Di SMA benar-benar lebih canggih lagi, itu namanya reset by learning. dia lebih mendalam gitu daripada Mendalam SMA ya. Jadi Wow. menciptakan, sampai menciptakan. Cipta. Iya, menciptakan. Jadi dia melakukan penelitian, kemudian dia Keren. menciptakan gitu. Dan di SMA itu skillnya, kemampuannya itu seperti mahasiswa. Kita udah dapat testimoni dari para alumni yang sudah sekarang udah di kampus-kampus. Itu dia bersyukur banget bersekolah di SMA karena bukan materi ya, pengalaman treatment yang dilakukan di kampus itu sudah dimulai dari Udah pernah gitu ya di SMA ITTHI gitu. Kan. Nih buat teman-teman ya, kalau lagi bingung mau pilih sekolah atau orang tuanya yang nyari tempat terbaik buat anaknya gitu, kenapa harus pilih sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Islam TLHI? Apa yang paling beda dari yayasan ini dari yang lainnya gitu? Oh, yang beda. Oh, kita ada khas dan unggul, ada kurikulum khas dan unggul. Ya, Kurikulum jadi THI. kurikulum THI. Jadi THI tuh? punya kurikulum sendiri. Tadi yang inline, yang sudah inline dari sekolah balita sampai SMA. Gitu. Oh ya itu. Seperti itu. Ada lagi yang unggul banget. Kalau SD kita udah mulai, kan kalau sekolah balita itu kita pakai BCCT, ya, Beyond Center Circle Time atau sentra. Oh, Ya, sentra. kurikulum sentra di sekolah balita. SD itu udah mulai project. Walaupun kelas 1, kelas 2 itu masih sentra. Nanti kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu berbasis project. Ya, atau PBL. Ya, atau PJBL, Project Based Learning atau Problem Based Learning. Kemudian SMP udah project juga kan, project betul. learning. Nah, SMA itu Reset Based Learning begitu. Itu yang berbeda dengan sekolah lain. Jadi yang kalau misalnya kayak saya nih yang 12 tahun di THI itu ntar berarti bakal ngerasain banget tahap-tahapnya banget gitu ya. Iya, kan Kayak udah project detail nih. banget. Nah, kan Dari yang project seenggaknya simple kalau ya. udah tahu project itu bagaimana, tinggal langkah selanjutnya riset. Oh iya. Nah, itu di kampus itu udah riset. Jadi Hansa kalau nanti kampus mana udah punya bayangan belum mau ke kampus mana? Saya mau. Atau impiannya kampus Aduh, malu apa? nyebutin. UGM. Nanti di treatment tuh di SMA sama guru-gurunya. Karena ada Betul banget ya. poinnya. Iya, ada poinnya nanti. Harus berapa poinnya? Gitu. Seperti itu. Terakhir nih, Ustaz. Ya. Buat para pelajar yang masih kesulitan dengan pembelajarannya, Ustaz kira-kira punya kata-kata motivasi nggak buat kita biar terus tumbuh, terus belajar dan menjadi yang lebih baik dari versi kita sekarang? Ya, kenali diri tadi sih. Kalau saya kenali diri dulu. Nah, ini juga termasuk cita-cita THI sih ya. Jadi THI itu visinya itu ridho wal jannah. Jadi bagaimana Allah meridhoi semua stakeholder yang ada di THI itu untuk masuk surganya Allah gitu ya. Dengan punya harapan yaitu imaman muttaqin, ya, pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa gitu. Seperti Rasulullah, seperti para sahabat, kan para pemimpin luar biasa tuh Oh ya. iya, betul-betul. Itu ya memimpin orang-orang yang bertakwa. Iya betul, Ya, iya cita-citanya. betul. Apalagi dengan para tabi'in, tabi'un. Mungkin kenal dengan Salahuddin Ayyubi, Iya betul. Iya Muhammad betul. Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Itu kan apa namanya? Keren banget, saya pernah nonton ceritanya. Iya, prajurit terbaik gitu kan, Iya. panglima terbaik. Ya, bayangin Masih muda banget ya itu ya. Iya, tiap malam itu qiyamul lail.
Masya gitu. Allah. Dan tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Itu harapannya gitu. Nah, seenggaknya ada dua ya untuk menjadi imam mutakin. Yang pertama yaitu dia menjadi Abdullah, menjadi Hamba Allah. hamba Allah. Ya, konsep diri seorang muslim pertama hamba Allah. Harus Kan ya, saya itu udah pernah harus kan, ya. udah pernah kan dapat materinya. Udah. Yang mendefinisikan Hansa itu siapa? Oh iya, pernah. Maksudnya? Itu. Iya. PAI waktu itu kan. Bukan. Teknik motivasi. Teknik motivasi. Training motivasi yang mana ya? Kelas Mungkin 9. nggak tahu, pokoknya saya pernah Yang dengar dari aja, tiga pernah dengar. yang Hansa adalah makhluk Allah yang bla bla. Oh iya, iya. ingat. Nah, itu Saya adalah yang bacain waktu itu. itu Abdullah menjadi hamba Allah. Nah, untuk menjadi hamba Allah itu perlu strategi. Jadi nggak mengalir begitu aja. Yang pertama itu God center. Semuanya harus berpusat kepada Allah. Dari keseharian, dari gurunya, dari Niatnya siswanya, juga gitu dari kan. yayasannya. Maka semuanya harus karena Allah. Gitu. Bahkan di yayasan itu untuk memutuskan suatu masalah, mereka harus syuro. Ya, harus rapat. Jadi nggak bisa ada ketua yayasan yang ngambil keputusan sendiri, nggak begitu. Tapi mereka harus syuro dulu. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama untuk mendapatkan keberkahan dari keputusan itu. Yang kedua, karakter building, membangun karakter. Nah, yang ketiga adab. Yang ketiga tadi deep learning. Masih ingat ya deep learning apa aja? Pembelajaran yang mendalam apa aja? Ada 3. Ada skill bukan? Bukan. Meaningful learning, Itu tadi. mindful learning, sama joyful learning. Joyful Nah, itu dari Abdullah. Kemudian yang kedua, untuk menjadi imam mutakin yaitu khalifah fil ard. Dia menjadi khalifah, menjadi pemimpin di bumi. Baik itu pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, ya, pemimpin kelas, ya, OSIS, ini podcast Livos, ini pemimpin, ya, ini udah mendunia kan, lewat YouTube, mendunia, ya, atau pemimpin yang memang ada struktural di Indonesia, ya, mulai dari RT, RW, camat, lurah, camat. Ya, kemudian wali kota, provinsi, bahkan sampai presiden, gitu. Nah, untuk menyiapkan khalifah fil ard itu perlu strategi pembelajarannya. Tadi yang sekolah balita mulai dengan sentranya, SD dengan proyeknya, SMP proyeknya, SMA dengan risetnya. Begitu. Berarti semuanya dimasukin ke THI tapi dengan sesuatu yang joyful, mindful, meaningful. Saya ingat kan sekarang. Ingat. Iya. Nah, dari ngobrol-ngobrol tadi tuh kayak benar-benar ngebuka pikiran aku banget. Ternyata di balik sekolah aku 9 tahun ini yang seru-seru gitu, ada visi besar yang dibangun bareng sama yayasan. Terima kasih banyak buat Ustadz Rusman yang udah mau ngobrol bareng kita. Semoga YPI THI makin sukses, makin luas, makin banyak anak-anak yang ngerasain gimana sih bagusnya sekolah ini. Nah, buat yang mau tahu lebih banyak tentang sekolah-sekolah YPI THI, boleh banget cari info di media sosialnya atau langsung datang ke sekolah terdekatnya. Nah, aku Kansa, pamit dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kansa. Terima kasih juga teman-teman Livos.